Tanah Laut Bumi Tutung Pandang yang Kaya, hari ini kita akan menyelami kisah pembangunan yang merubah wajah kabupaten ini dengan membawa harapan dan kemajuan bagi masyarakatnya. Inilah Kota Pelaihari, pusat aktivitas Kabupaten Tanah Laut. Terlihat jalan utama yang menjadi nadi pergerakan ekonomi masyarakat, serta jembatan yang saling menghubungkan. Baik, sekarang kita berada di Dinas PUPRP dan kita akan mewawancarai Bapak Kepala Dinas, yaitu Bapak Saril Hadriandi, SST. Bisa Bapak ceritakan secara singkat mengenai program pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan di Tanah Laut saat ini? Baik, langsung saja Pak. Tinggi, Pak. Secara hierarki, Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas penyelenggaraan, salah satunya menyelenggarakan kegiatan infrastruktur yang diamanahkan oleh daerah, diantaranya berupa pembangunan jalan, jembatan, irigasi, juga air bersih, sanitasi, juga dari kegiatan dalam penanganan bidang pertanahan. Samping juga yang skala pentingnya penanganan di bidang tata ruang. Nah, samping itu ada juga dari unitnya UPU, unit pelaksana teknis, ada juga di bidang peralatan. Nah, itu adalah unit yang menunjang segala bentuk kegiatan untuk pendapatan daerah, juga untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat dalam bidang sosial di peralatan dan laboratorium infrastruktur. Apa saja prioritas utama Dinas PUPR dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Laut? Tentunya Dinas PUPR bekerja berdasarkan rencana program yang diamanahkan pemerintah daerah, yaitu berpegang pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian kalau yang jangka panjang 20 tahun, yang RPJMD tadi, rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu 5 tahun. Kemudian kerangka rencana pembangunan jangka pendek itu setiap tahun kita laksanakan. Untuk yang keberlanjutannya, tentunya karena tugas dasar pelayanan Dinas PUPR menangani bidang infrastruktur, terutama tadi yang berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan. Tentunya dengan kemampuan APBD, kita juga mencari terobosan-terobosan lain seperti dana alokasi khusus yang lebih besar, yang mendiskusikan dengan kementerian dan lembaga, bila mana ada program-program yang bisa diperbantukan untuk daerah kita Tanah Laut. Nah, artinya tidak hanya mengandalkan anggaran pembangunan dari dana daerah, juga tetap berusaha untuk mencari terobosan-terobosan lain untuk membiayai pembangunan daerah. Yang pertama
tadi menyangkut kepentingan alokasi dana. Kita harus cermat memilih kegiatan mana yang jadi secara prioritas, karena dari sekian long list kegiatan diajukan masyarakat, kita tidak bisa sepenuhnya memenuhi ataupun memuaskan semua pihak, nggak bisa, karena kemampuan dana pemerintah yang terbatas. Untuk itulah kita berdiskusi dengan tataran dari bawah sampai dari desa sampai ke badan perencanaan pembangunan sampai ke tim anggaran, diskusi dengan sekretaris daerah, pimpinan kita Pak Bupati, yang mana-mana yang jadi skala prioritas yang kita utamakan dengan kemampuan keuangan daerah yang ada. Pelaihari bukan hanya sekedar pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, tapi juga menyimpan beragam keindahan alam dan pusat wisata yang menakjubkan. Banyak wisatawan datang ke sini tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga ingin melihat lebih dekat keindahan alam serta keramahan orang-orang di Tanah Laut ini. Tak jauh dari sana terlihat air terjun Bejuin, salah satu ikon wisata alam Pelaihari. Suasana air yang jatuh dari atas ketinggian terpadu dengan angin pegunungan. Selain wisata alam pegunungan, Pelaihari juga memiliki wisata pantai yang tak kalah menarik. Di sepanjang garis pantai, wisatawan bisa menikmati keindahan laut, pasir pantai yang putih, dan matahari terbenam yang mempesona. Dengan potensi alam yang luar biasa, Pelaihari terus berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan di Kalimantan Selatan, memadukan keindahan alam, budaya, dan semangat masyarakat yang penuh energi. Pembangunan adalah proses membangun atau memperbaiki fasilitas dan sarana agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Salah satu contoh pembangunan di bidang pendidikan adalah SMP 1 Pelaihari. Sekolah ini berperan penting dalam menyediakan sarana belajar bagi anak-anak di daerah Pelaihari, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi saling mendukung satu sama lain, terutama sekolah, rumah sakit, dan juga terminal membentuk suatu sistem yang dapat membantu masyarakat jauh hidup lebih sehat, cerdas, dan juga mudah bergerak. Sinergi ini dapat mempercepat pengembangan wilayah Pelaihari secara keseluruhan. Ketiga fasilitas tersebut menjadi bukti nyata pembangunan berkelanjutan di Pelaihari. SMP 1 Pelaihari mencetak generasi penerus, RSBCM menjaga kesehatan masyarakat, dan terminal panggung meningkatkan akses dan kenyamanan perjalanan. Semua ini menunjukkan kerjasama sektor publik dalam memajukan daerah. Dengan pembangunan yang terencana seperti ini, kualitas hidup masyarakat Pelaihari akan terus meningkat. Infrastruktur yang baik akan menarik investasi dan membuka peluang kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci kemajuan sebuah daerah.